Hai co-friends, di sini terdapat sebuah soal periksalah reaksi berikut yang termasuk reaksi redox atau bukan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu reaksi redox. Reaksi redox itu merupakan reaksi yang di dalamnya itu mengalami oksidasi ataupun reduksi. Oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi apabila kita melihat dari biloxnya, sedangkan reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing senyawa ini, itu menggunakan penentuan bilangan oksidasi atau aturannya. Yang pertama, apabila unsur bebas itu biloxnya 0, apabila ion itu biloxnya sama dengan muatannya, apabila unsurnya logam biloxnya adalah positif, jika golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, dan seterusnya. Lalu untuk hidrogen itu plus 1 pada umumnya, apabila pada hidrida itu minus 1, sedangkan oksigen itu adalah minus 2, namun apabila pada peroksida itu minus 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan bilangan oksidasi dan menentukan reaksi redoks yang terjadi pada A dan B ini. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu ada Ca, CO3 ditambah dengan 2HCl menjadi CaCl2 ditambah dengan CO2 ditambah dengan H2O. Di sini kita akan menentukan bilangan oksidasinya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang CaCO3, di mana Ca ini dia itu berupa golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah plus 2. Kita tuliskan plus 2, maka di atas adalah plus 2, karena dikalikan dengan nilai dari Ca atau jumlah dari Ca-nya, yaitu 1. 1 dikali dengan plus 2 adalah plus 2. Lalu untuk oksigen di sini adalah minus 2, sehingga di sini kita tuliskan minus 2 dikali dengan 3 adalah minus 6. Sehingga setelah itu kita lihat total dari bilangan oksidasinya. Dikarenakan di sini merupakan senyawa yang netral, maka bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Maka C di sini adalah plus 4. Oleh karena itu, C bilangan oksidasinya plus 4. Lalu untuk HCl, H adalah plus 1, maka di atas juga plus 1. Lalu Cl-nya adalah minus 1, sehingga Cl-nya minus 1. Lalu untuk CaCl2, Ca adalah plus 2, maka di atas juga plus 2. Lalu Cl-nya menjadi minus 2, lalu minus 2 bagi 2 adalah minus 1. Selanjutnya CO2, O adalah minus 2 dikalikan dengan 2 adalah minus 4, lalu C-nya adalah plus 4. Selanjutnya H2O, O adalah minus 2, totalnya minus 2, lalu H2, di sini totalnya adalah plus 2, sehingga H adalah plus 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya baik Ca, C, ataupun O, atau H, dan Cl itu tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sisi di sebelah kiri dan kanan, nilai Ca biloxnya itu sama, plus 2. Lalu untuk C itu ada plus 4, sama juga. Lalu untuk O di sini minus 2 dan minus 2. Lalu untuk H di sini plus 1. Lalu untuk Cl juga minus 1. Sehingga untuk yang reaksi A ini bukanlah reaksi redox. Setelah itu kita analisis yang B. Di mana yang B kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu di sini adalah Zn ditambahkan dengan 2HCl, lalu menjadi ZnCl2 ditambah dengan H2. Setelah itu baru kita bisa menentukan bilangan oksidasinya. Zn di sini merupakan unsur bebas sehingga biloxnya adalah 0. Maka kita tuliskan 0. Lalu ada HCl, H di sini adalah plus 1, ingat plus 1, karena bukan hidrida, maka totalnya adalah plus 1, sehingga Cl-nya adalah minus 1. Selanjutnya, ZnCl2. Di sini Zn itu merupakan logam, dan biloxnya adalah plus 2, sehingga kita tuliskan di sini plus 2, maka totalnya plus 2, sehingga Cl2-nya adalah minus 2. Minus 2 bagi 2 adalah minus 1. Selanjutnya, H2, di mana H2 ini juga merupakan unsur bebas, sehingga biloxnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Zn yang awalnya memiliki bilox 0 menjadi memiliki bilox plus 2 pada ZnCl2, sehingga dikatakan dengan oksidasi karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk HCl di sini dan H2, H awalnya biloxnya adalah plus 1, berubah menjadi 0, sehingga dikatakan mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reduksi. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan reaksi redoks karena ada reaksi oksidasi dan reduksi. Sampai jumpa di soal selanjutnya.